Sobat Milenial dan Gen Z, kembali lagi dalam program Ngobrol Seru by IDN Times bersama saya Marcella Ariesta, jurnalis IDN Times. Dan saat ini seperti yang Sobat Gen Z dan Milenial ketahui bahwa beberapa waktu lalu sekitar 600 WNI itu kembali dari wilayah konflik Myanmar. Nah, untuk itu kita pengen tahu kan, penasaran banget kok bisa-bisanya mereka berada di wilayah konflik Myanmar gitu kan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Direktur PWNI Kementerian Luar Negeri, Mas Judah Nugraha yang berada di balik layar proses pemulangan para WNI tersebut. Halo Mas Judah, selamat sore. Selamat sore Mbak Marcella, selamat sore Sobat Milenial semua. Nah Mas Judah, kemarin kan memang banyak banget nih Mas, sekitar 600 ya Mas, kalau bisa kita hitung ya. Itu dari Februari dan Maret begitu ya Mas ya, 600 WNI berada di wilayah konflik Myanmar. Kok bisa mereka ada di wilayah konflik seperti itu, Mas? Sebenarnya apa sih yang terjadi? Boleh nggak Mas Judah juga menceritakan behind the scene dari proses pemulangannya juga? Ya, jadi memang kasus online scam ini bukan kasus yang baru. Ya, kita sudah tangani kasus ini sejak tahun 2020. Ya, hingga saat ini total ada lebih dari 6.800 kasus online scam yang kita tangani dan tersebar di banyak negara. Tantangan kita saat ini bukan hanya jumlah kasusnya yang melonjak sangat tinggi, namun juga sebaran negaranya. Yang awalnya hanya ada di Kamboja, menyebar ke Laos, Vietnam, Myanmar, ya, dan beberapa negara lain, total ada 10 negara. Bahkan kami sudah mencatatkan di luar wilayah Asia Tenggara. Kami mencatatkan kasus di Afrika Selatan, ya, Uni Emirat Arab, dan terakhir di Belarus. Modus yang banyak terjadi, ya, terutama untuk yang di Myawaddy, adalah mereka ditawari bekerja sebagai customer service, bekerja di Thailand. Ya, begitu mereka mendarat di Don Muang, ternyata tidak bekerja di Thailand, mereka dibawa jalan darat dari Don Muang menuju ke kota Mae Sot. Kota Mae Sot ini kota perbatasan di antara Thailand dan Myawaddy. Nah, kemudian mereka dibawa menyeberang secara ilegal ke Myawaddy, karena dua negara ini hanya dibatasi oleh sebuah sungai kecil. Dibawa nyebrang, nah begitu sampai di Myawaddy, sampai ke kompon perusahaan online scam, di sanalah kemudian mereka dipaksa untuk melakukan penipuan. Ya, penipuan daring atau scamming. Ya. Dan kemudian mereka tereksploitasi di sana. Oke Mas, ini berarti kan kasus online scam ya Mas, yang memang kita tahu banyak sekali dan memang sudah dari kayaknya 2020 ya Mas 2020, ya, 2020 yang mulai booming gitu kan. Nah sebenarnya apa sih Mas tantangan yang dihadapi gitu oleh Kementerian Luar Negeri, tim Mas Judah sendiri dalam melakukan istilahnya apa ya, penyelamatan mungkin ya, penyelamatan para WNI ini. Kan memang juga kita tahu banyak dari mereka yang viral gitu loh Mas di sosial media untuk minta pertolongan. Nah, tantangan apa sih Mas yang dihadapi, terutama untuk mereka yang kemarin ini yang dari wilayah konflik Myawaddy ini? Ya. Dari 6.800 kasus yang kami catatkan, mayoritas kasus terjadi di Kamboja. Tapi kompleksitas kasusnya yang paling tinggi di Myanmar. Karena tadi Mbak Mas sampaikan bahwa wilayah Myawaddy ini adalah wilayah konflik bersenjata yang dikuasai oleh kelompok etnis bersenjata. Sedangkan dalam konteks pelindungan kita sesuai dengan Konvensi Wina 1961, tentu kita berhubungan dengan otoritas resmi yang ada di Naypyidaw. Tapi kita juga memahami bahwa memang otoritas Myanmar tidak bisa masuk ke Myawaddy karena memang dikuasai oleh kelompok pemberontak. Ini kompleksitas pertama yang kita hadapi. Kemudian kompleksitas yang kedua adalah masalah pendataan. Sampai saat ini kita hanya rely on pengaduan yang kita terima. Baik itu dari si korban maupun dari keluarganya. Namun jumlah sebenarnya warga kita yang bekerja di Myawaddy kita nggak pernah tahu. Karena mereka semuanya berangkat memang tidak sesuai prosedur. Dan ketika sampai di Myanmar pun mereka tidak lapor juga ke KBRI Yangon. Jadi memang tantangan saat ini adalah berapa jumlah sebenarnya. Yang kita sudah pulangkan 130 selama bulan Februari dan kemudian di bulan Maret ini 569 kita pulangkan. Namun kami mengantisipasi bahwa memang masih ada WNI kita yang ada di Myawaddy hingga saat ini. Seperti itu. Oke, dan para WNI yang masih berada di Myawaddy ini apakah akan segera dipulangkan juga atau
seperti apa, Mas? Karena kan saya tahu kemarin juga dari Kemlu sendiri mengatakan bahwa mereka diseberangkan juga kan ya, Mas, untuk diselamatkan diseberangkan juga ke Mae Sot Thailand itu kan. Nah, apakah saat ini mereka sudah keluar dari wilayah konflik dan akan pindah ke Mae Sot, atau memang mereka tetap di situ aja gitu? Memang pengen tetap tinggal dan bekerja di sana? Ini kompleksitas ketiganya yang kita hadapi, ya, bahwa ketika kita menangani kasus online scam, dari pendalaman yang kami lakukan, tidak semuanya adalah korban, khususnya korban TPPO. Jadi kalau untuk korban TPPO itu kan sesuai dengan Undang-Undang 21 tahun 2007, ada 3 unsur yang harus terpenuhi. Tindakan, cara, tujuan. Apakah ada unsur penipuan? Apakah ada unsur coercion, pemaksaan? Apakah ada unsur debt bondage, penjeratan hutang, untuk tujuan eksploitasi? Itu kalau korban TPPO. Nah, dari kasus-kasus yang kami tangani, betul, ada beberapa yang memang menjadi korban TPPO. Namun berdasarkan pengakuan teman-teman WNI yang kita selamatkan, ada juga WNI yang menjadi pelaku. Mereka menyebutnya leader. Jadi ketika mereka sudah ada yang mencapai target, ya, kinerjanya bagus, ya, kemudian dia akan naik peringkat menjadi leader. Nah, ketika jadi leader, mereka dapat fasilitas. Dapat fasilitas, dan juga somehow dalam beberapa kasus justru dia yang melakukan kekerasan terhadap sesama WNI. Seperti itu. Nah, ini yang harus kita antisipasi, bagaimana kita bisa melakukan identifikasi, ya, dengan tepat mana yang korban, mana yang pelaku. Untuk korban TPPO kita pastikan bahwa negara harus hadir untuk memastikan bahwa hak-hak korban sesuai dengan Undang-Undang 21 kita penuhi. Nah, untuk pelaku, negara juga harus hadir, tapi dalam konteks penegakan hukum, ya, agar ada deterrent effect bagi para pelaku ini. Tapi dari yang kemarin sudah kembali, itu ada pelaku juga, Mas, berarti? Saat ini sedang didalami oleh Barreskrim Polri. Jadi itulah kenapa pada saat pulang kemarin dalam 2 hari gelombang pemulangan ini tidak langsung dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Tapi diinapkan dahulu di asrama haji untuk memberi kesempatan kepada Kementerian Sosial, Barreskrim Polri, ya, kemudian KPPPA, ya, kementerian lembaga terkait, ya, untuk bisa melakukan pendalaman, ya, mana yang korban, mana yang bukan. Dan kemudian bahkan kalau dia korban dan mengalami kekerasan, perlu konseling, itu sudah disiapkan juga oleh teman-teman Kementerian Sosial. Nah, bagi yang pelaku, tentu akan juga dilakukan proses penegakan hukum. Namun hasilnya masih berproses saat ini, ya. Kami masih menunggu hasil investigasi dari teman-teman Barreskrim. Oke, Mas. Tadi kan juga Mas Juda di awal mengatakan kalau ada sekitar 10 negara di Asia Tenggara, ya, Mas? Atau 10 negara lain lah. Total 10 negara lain yang menjadi tujuan si online scam ini. Nah, kebanyakan memang yang kita tahu adalah Asia Tenggara. Seperti Kamboja yang paling banyak gitu tadi Mas Juda sebutkan. Terus habis itu kita juga tahu ada di Filipina, ada ya Myanmar yang paling konflik gitu kan, Mas, yang paling ribet gitu istilahnya. Nah, kenapa sih, Mas, Asia Tenggara tuh dipilih? Apakah karena mereka bebas visa atau gimana? Dan kenapa kok bisa gampang banget gitu loh, banyak orang yang mau untuk terjebak dalam online scam ini? Dan kemudian Kemlu sendiri melihat fenomena ini seperti apa sih, Mas? Iya. Jadi pertama, kenapa kok banyak berada di Asia Tenggara? Sebetulnya pada sekitar tahun 2016-2017, kegiatan online scam itu juga ada di Indonesia. Pada saat itu, perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, ya, mempekerjakan warga Tiongkok, kemudian menyasar warga Tiongkok yang ada di mainland. Namun kemudian Polri melakukan proses penegakan hukum. Ketika penegakan hukumnya itu kuat dan tegas, mereka melakukan relokasi. Nah, relokasinya ada di beberapa negara. Nah, kami melihat memang sebagai contoh, ya, khususnya kayak di Myawaddy, gitu ya. Myawaddy ketika otoritas penegak hukum tidak bisa menjangkau mereka, disitulah kemudian menjadi berkembang. Seperti itu. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Dan tentunya ketika kita bicara kejahatan lintas batas seperti ini, perlu kerjasama yang erat antara berbagai macam negara, baik itu di tingkat bilateral
regional maupun multilateral. Nah, di tingkat regional, pada saat keketuaan ASEAN beberapa saat yang lalu, kita mengusulkan ada sebuah ASEAN Leaders Declaration, yang kita sebut sebagai ASEAN Leaders Declaration on Combating Trafficking Person Caused by the Abuse of Technology. Jadi memang deklarasi ini khusus untuk mengadres kasus-kasus online scam. Kemudian di balik proses, kita juga punya mekanisme, ya. Balik proses ini kan mekanisme regional, di mana Indonesia dan Australia sebagai co-chair-nya, kita lakukan berbagai macam pembahasan agar kasus online scam ini bisa kita tangani secara komprehensif. Ada 4 strategi yang kita kedepankan. Kita sebut sebagai 4Ps, 4P. P yang pertama, protection of victim. Jadi bagaimana kita bisa bekerja sama untuk melindungi si korban. P yang kedua, prosecution, penegakan hukum. Kita bicara lintas batas nih. Jadi bagaimana proses penegakan hukum bisa difasilitasi melalui kerjasama lintas batas. Karena kan kita bicara saksi, kita bicara bukti. Perlu tentu kerjasama antar negara. P yang ketiga, prevention, pencegahan. Sekali lagi kalau kita bicara pencegahan, tentu perlu melibatkan banyak pihak, ya. Termasuk bagaimana membatasi ruang gerak perusahaan-perusahaan online scam ini. Seperti itu. Yang terjadi di Miyawadi itu adalah upaya yang dilakukan sebagai contoh, ya, yang kita apresiasi dari pihak Thailand sebagai contoh. Dia memutus aliran listrik karena sumber listriknya itu kan dari Thailand. Diputus, akses internet juga dibatasi, kemudian suplai bahan bakar juga dibatasi. Yang kita lihat itu dapat, ya, to some extent membatasi ruang gerak dari perusahaan-perusahaan online scam. Nah, yang keempat, P yang keempat, partnership, kerjasama, baik itu di tingkat domestik maupun di tingkat bilateral dan regional. Itu yang terus kita dorong, ya. Bagaimana masalah online scam ini bisa kita tangani bersama. Dan kami ingin highlight bahwa online scam ini bukan hanya masalah Indonesia. Korban dari online scam ini berdasarkan data dari Bali Proses sudah sampai 59 negara. Jadi yang pada saat kita kemarin ke Myanmar dan Miyawadi, kami bertemu dengan kedutaan asing dari warga negara lain, yang ada dari negara-negara Afrika, ya, dan juga beberapa negara lain. Nah, terus lalu ada koordinasi dengan negara-negara tersebut nggak, Mas, untuk nanti bagaimana nih supaya online scam ini bisa diberangas lah atau dihapuskan gitu lah, Mas. Ada nggak sih koordinasi dengan negara-negara yang menjadi korban yang banyak itu? Ya, komunikasi sudah kita lakukan, baik itu dilakukan oleh teman-teman KBRI Bangkok, ya, KBRI Yangon. Kita pun di pusat juga melakukan komunikasi, ya, dikoordinasikan juga atau difasilitasi oleh organisasi internasional seperti IOM, ya, kemudian Bali Proses tadi. Kita bertemu dan kemudian kita membahas, ini loh masalah bersama. Ya, ini sudah menjadi masalah regional, bahkan ini sudah menjadi masalah global. Ya. This is global problem, and we need global solution. Ya. Dan tapi kalau misalnya tadi kan Mas Yuda bilang, saya juga baru dengar nih kalau di 2016-2017 ternyata di Indonesia juga jadi jadi hub-nya juga gitu, ya, Mas, ya. Apakah memang selalu dari Tiongkok atau seperti apa, atau memang itu memang komplotannya di situ aja gitu, Mas? Perusahaannya tentu bermacam-macam. Jadi ketika kita bicara online scam, ada ratusan perusahaan yang ada di Miyawadi, seperti itu. Kami belum mendapat informasi pasti siapa sebenarnya pemiliknya, gitu ya. Tapi memang berdasarkan pengakuan dari para korban, ya, banyak yang berasal dari Tiongkok, seperti itu, ya, perusahaan-perusahaan. Dan pihak Tiongkok pun sudah melakukan penegakan hukum. Jadi dari proses pemulangan ini, sekitar ada 7.000 warga asing yang dikeluarkan dari Miyawadi. Mayoritas adalah dari warga Tiongkok. Seperti itu. Dan bagi Tiongkok yang ada di dalam itu adalah sebagai pelaku. Dia melakukan proses penegakan hukum terhadap mereka yang dipulangkan. Oke, Mas. Ini mumpung Mas Yuda juga ada di sini nih. Kemarin itu sempat ramai di X kalau ada tuduhan bahwa ada oknum di KBRI Phnom Penh di Kamboja yang bermain dengan atau bersengkongkol dengan si perusahaan online scam ini. Jadi kalau misalnya mereka mau kabur minta diselamatkan gitu, Mas, minta diselamatkan, nah si
oknum KBRI Phnom Penh ini akan menelpon pihak perusahaan sehingga mereka disiksa dulu sebelum akhirnya bisa kabur gitu. Apa bener nggak sih itu Mas? Kayak harus dikonfirmasi dulu gitu kan sama Mas Juda gitu. Gimana? Kami coba jelaskan dari dua sisi. Pertama dari sisi prosedur pengaduan, ya, dan kemudian kami menjelaskan konteks yang ada di Kamboja. Pertama dari sisi pengaduan, tentu kami ya sebagai institusi pelayanan publik, dalam hal ini Kemlu dan juga KBRI kita yang ada di Phnom Penh, itu wajib untuk membuat kanal-kanal pengaduan pelayanan. Jadi silakan, kalau ada informasi yang menyampaikan ada oknum-oknum, gitu, silakan gunakan kanal-kanal pengaduan pelayanan yang sudah terbentuk. Bahkan kami punya namanya portal Peduli WNI, di situ ada kanal untuk mengadukan layanan, bukan mengadukan kasus ya, namun mengadukan pelayanan yang kami berikan. Itu silakan, itu bisa dilakukan dan kami juga diawasi oleh Inspektorat Jenderal kami. Kami pun juga diawasi oleh Ombudsman, oleh banyak pihak gitu ya. Jadi silakan, nanti begitu ada pengaduan masuk, kami akan memproses sesuai dengan prosedur yang ada. Namun tentunya harus sesuai dengan prosedur yang ada. Pengadunya harus jelas. Siapa pengadunya? Yang diadukan juga harus jelas. Dan ada bukti. Seperti itu. Kita kan tentu tidak bisa menindaklanjuti pengaduan kalau yang mengadukan itu tidak jelas, gitu ya. Seperti itu. Karena kita harus bisa membedakan mana yang pengaduan yang akurat, ya, yang kredibel dengan yang kaleng. Ya. Seperti itu. Jadi itu yang harus diikut. Jadi kami menunggu sebetulnya kalau memang ada pengaduan tersebut. Tapi hingga saat ini kami belum menerima pengaduan resmi. Baru ada di sosmed. Sosial media, itu, betul, ya. betul. Itu yang pertama. Nah, kedua dari sisi konteks. Ya. Dari sisi konteks. Kami ingin menyampaikan bahwa apa yang berbeda antara Kamboja dengan Myanmar. Kenapa kok kita kirim pesawat ke Myanmar, ke Kamboja tidak? Sebetulnya yang ingin kami sampaikan tadi, inti dari Myawaddy itu adalah wilayah konflik. Jadi yang kami lakukan itu adalah proses evakuasi. Jadi evakuasi memang itu menjadi tanggung jawab negara sesuai dengan Undang-Undang 37 tahun 99 mengenai hubungan luar negeri, ada pasal khusus bahwa negara bertanggung jawab untuk memindahkan atau menyelamatkan warga negara kita dari wilayah berbahaya ke wilayah aman. Sama seperti proses yang kita lakukan di evakuasi di Lebanon, evakuasi di Suriah, ya, di Ukraina yang dulu ya, itu kita lakukan secara aktif wilayah konflik. Itulah kenapa negara hadir dengan kekuatan penuh gitu ya. Nah, ketika di Kamboja kita bicara negara yang stabil, gitu ya. Dan teman-teman KBRI sudah membuat SOP. Ini kami melihat bahwa ada ekspektasi yang perlu kita kalibrasi, bahwa kita memang tidak akan mengirimkan pesawat khusus gitu ya untuk memulangkan warga negara kita yang bermasalah di Kamboja, karena dia wilayah stabil sebetulnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang di Kamboja itu bukan hanya online scam. Kita bicara judi online. Dan justru yang di Kamboja yang paling banyak itu adalah judi online. Jadi kami bisa sampaikan bahwa di KBRI Phnom Penh itu tercatat warga negara kita yang lapor diri itu sebanyak 17.000. Namun berdasarkan imigrasi Kamboja, ini yang menarik nih, yang memiliki izin tinggal dan tinggal di Kamboja 89.000. Gapnya jauh banget ya jauh Mas ya? Sekali, jauh sekali. Pertanyaannya adalah, ini kok banyak yang tidak lapor? Ya. Ya. Kami duga memang banyak yang bekerja di sektor judi online. Satu hal, bekerja di judi online berdasarkan undang-undang kita itu melanggar hukum. Namun kita juga bergerak di Kamboja berdasarkan undang-undang Kamboja, judi adalah sektor yang legal. Judi online juga legal selama dia memiliki investasi kasino. Jadi tidak boleh hanya judi online saja, dia harus punya kasino. Seperti itu. Nah, ketika di sana legal, sesuai dengan peraturan Menteri Luar Negeri nomor 5 tahun 2018, prinsip pelindungan itu kita lakukan berdasarkan hukum yang berlaku di negara setempat dan hukum kebiasaan internasional. Ketika ada pengaduan, kita lihat nih, kalau online scam itu pasti ilegal.
kita lapor kepada polisi setempat. Jadi yang kita lakukan adalah ketika setiap ada pengaduan yang kita terima, kita akan lapor kepada polisi setempat untuk bisa ditindak lanjuti seperti itu. Nah, bagaimana kalau dia bekerja secara legal, ya, legal dan kemudian bekerja di perusahaan yang legal juga di sana? Ada beberapa langkah, ya. Antara lain adalah proses mediasi seperti itu. Nah, itulah kemudian kita panggil perusahaan-perusahaan tersebut. Ya. Namun ketika itu tidak selesai, maka kita akan laporkan kepada otoritas tempat. Jadi ini adalah mekanisme yang kita bentuk. Ya. Tapi sekali lagi kita bergerak sesuai dengan hukum negara setempat. Jadi tidak ada kalau dalam pemantauan kami, karena tugas kami juga memonitor pelaksanaan tugas pelindungan WNI yang ada di perwakilan RI. Ya. Proses itulah yang dilakukan oleh teman-teman KBRI yang mungkin itu disalahartikan oleh warga negara kita yang ada di sana. Oke, Mas, kalau misalnya aku baru ingat nih kalau kasus judi online ini kan memang seperti lingkaran setan ya istilahnya, Mas ya, berulang-berulang dan orangnya sendiri pun bahkan bisa sama gitu. Mas juga sudah pernah menyelamatkan atau memulangkan gitu WNI, tapi ternyata begitu ada laporan lagi kalau misalnya ada WNI yang disiksa di Kamboja atau segala macam, ternyata dia lagi orang yang sama. Nah itu kok bisa sih Mas seperti itu gitu? Kenapa sampai mereka bisa berulang lagi ke sana? Padahal kan mereka sudah tahu kalau kerjaan itu juga membahayakan gitu, Mas. Gimana tuh, Mas? Ini menarik nih Mbak Marcella. Jadi ketika bicara tadi kami sampaikan ada 6.800 kasus. Kami mencatatkan ada kasus yang berulang. Jadi ketika sudah kita tangani, ya, dan kemudian kita pulangkan ke Indonesia, ya, kemudian ternyata dia berangkat lagi. Iya. Ini dapat kami sampaikan yang kita kemarin pulangkan, kami juga setelah kami dalami ya, dari 589 ini, at least ada satu ya, yang sudah kami identifikasi, dia punya masalah di Miyawadi, kami pulangkan bulan November, kembali ke Indonesia, balik lagi ke Miyawadi, dan kemudian ikut proses pemulangan yang 569. Nggak kapok itu apa dia, Mas? Nah, tapi tentu kita harus berhati-hati melihat fenomena ini. Jadi kita jangan juga langsung menuduh bahwa dia pelaku atau bagaimana. Tetap kita lakukan proses secara prudent. Kita dalami dahulu. Apa yang menyebabkan dia melakukan seperti itu? Apakah dia melakukan itu karena keterpaksaan atau ada ancaman atau apa sehingga dia bisa masuk sebagai korban TPP? Ataukah simply tadi ya dia secara sadar memang ingin mengejar gaji yang tinggi seperti itu? Ataukah dia jadi pelaku seperti itu? Itu tentu perlu pendalaman. Kami tidak bisa melakukan judgement, ya. Tentu ini teman-teman Barreskrim lah yang memiliki kewenangan untuk itu. Kami sedang menunggu hasilnya. Namun kami secara pelintasan, ya, kami sudah mencatatkan, ya, SM ini ya, sudah kita pulangkan bulan November, masuk lagi dan kemudian pulang lagi. Yang terakhir itu yang terjadi. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Kami lebih kepada sektor pencegahannya. Ada satu hal. Pertama, ketika dia korban TPPO ataupun dia tereksploitasi di Miyawadi, ketika pulang mereka akan mengalami juga kerentanan, at least kerentanan ekonomi. Dan ini sistemik, bukan hanya terjadi di kasus online scam. Di kasus yang lain pun, ya, tahun 2024 kami menangani 67.000 kasus di seluruh dunia, gitu ya. Dan ada juga yang berulang. Jadi sudah ditangani, kembali lagi. Kita dalami, antara lain adalah karena kerentanan ekonomi yang mereka hadapi. Jadi pada saat mereka pulang, sudah kita selamatkan, sampai di Indonesia, kemudian dia tidak memiliki pekerjaan. Tidak memiliki pekerjaan, mereka terdesak secara ekonomi, akhirnya terpaksa berangkat lagi keluar. Walaupun itu akhirnya juga keluarnya tidak sesuai prosedur. Iya. Seperti itu. Akhirnya kembali jatuh ke lubang yang sama. Memang sedih sekali ya melihat fenomena seperti ini, tapi
kita pun harus juga fair melihat bahwa kerentanan ekonomi itu yang perlu kita address bersama. Nah, ini tentu perlu dukungan semua pihak, bukan hanya pemerintah. Teman-teman milenial juga bisa memberikan dukungan yang diperlukan bagi para korban. Jadi ketika dia korban, ayo sama-sama kita, karena kita bicara rehabilitasi, kita bicara reintegrasi. Ketika kita bicara integrasi ke kelompok masyarakat, ayo kita bantu. Kalau dia tidak ada pekerjaan, ayo kita ciptakan pekerjaan sehingga mereka tidak terpaksa berangkat lagi ke luar negeri karena alasan ekonomi. Ya. Nah, yang kedua ini yang perlu kita hadapi. Fenomena tadi yang dia secara sadar, simply karena ingin mencari penghasilan yang lebih tinggi. Nah, ini tentu juga perlu kita sikapi dengan hati-hati seperti itu. Yang menarik adalah pada saat mungkin Mbak Mas ikut ya waktu media briefing yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, kami kan ikut mengundang UNODC. UNODC ini adalah lembaga PBB yang menangani kejahatan lintas batas. Dan UNODC menyampaikan bahwa online scam ini sekarang sedang mengalami normalisasi. Normalisasi yang dimaksudkan itu adalah bahwa online scam ini menjadi bentuk mata pencarian baru. Sehingga orang berduyun-duyun ke sana karena mengejar gajinya yang tinggi. Dan berdasarkan pengakuan teman-teman WNI yang ada di sana, kalau mereka mencapai target memang dapat gaji. Nah, tapi harus mencapai target dulu. Harus mencapai target. Dan gajinya nggak kecil, gede seperti itu. Seperti yang ditawarkan di awal. Betul. Oke. Nah, tapi kan sekarang kalau dia secara sukarela bekerja di sektor yang dilarang undang-undang, scamming itu kan menipu. Betul. Gitu. Nah, apa nih konsekuensinya? Harusnya dia bisa menjadi kelompok pelaku, gitu. Karena dia tidak ada unsur pemaksaan, dia betul-betul sadar melakukan penipuan, yang bahkan korban penipuannya pun orang Indonesia. Seperti itu. Nah, itu beberapa konteks yang perlu kita sikapi bersama dengan bijak ya di dalam negeri agar kita bukan hanya sekedar reaktif terhadap kasus yang muncul di luar negeri ya, ketika ada video-video viral, namun juga bagaimana konteks pencegahannya di hulu dan juga bagaimana menciptakan tata kelola yang lebih baik ya agar keberangkatan ini betul-betul bisa dilakukan dengan aman untuk tujuan bekerja ke luar negeri. Oke, Mas. Nah, ini kapan lagi nih Mas akan ada pemulangan para WNI dari kasus online scam ini, Mas? Apakah akan segera dilakukan lagi atau memang masih dalam proses negosiasi atau mungkin ada proses lainnya gimana tuh, Mas? Akan segera kah? Jadi kami dapat sampaikan, mungkin kami tidak bisa menceritakan keseluruhan prosesnya gitu ya, karena ada beberapa hal yang memang tidak kami bisa sampaikan ke publik. Namun untuk memberikan gambaran saja bahwa tadi wilayah konflik, kita berhadapan dengan kelompok etnis bersenjata gitu ya, yang menguasai wilayah tersebut gitu ya, dan kemudian kita juga harus berkomunikasi dengan pihak Myanmar, kita juga harus berkomunikasi dengan pihak Thailand karena kan kita membawa mereka lewat Thailand. Thailand kan menjadi negara transit dan tentunya Thailand juga somehow ya bagi mereka juga jadi burden ya, yang kita pun harus pahami seperti itu. Ini kompleksitas ini yang perlu kita kelola dengan baik. Ketika kita menerima pengaduan, bagaimana pengaduan itu bisa disampaikan secara resmi, namun untuk efektivitas kita juga meminta dukungan dan bantuan dari berbagai macam pihak yang ada di lapangan seperti itu. Itu yang kita lakukan sehingga proses penyelamatan ini dapat dilakukan dengan cepat dan aman. Itu pertama. Nah, kedua, apakah masih ada di sana? Ya. Apakah masih ada? Masih ada. Masih banyak, Mas. Banyak tidaknya kami belum bisa kalkulasi berapa. Kami mendapat informasi dari teman-teman yang sudah kita pulangkan. Kami tanya, di kompon kalian masih ada nggak WNI? Masih Pak, masih ada. Saya bertanya, kenapa nggak ikut? Ya mereka memilih untuk tetap stay di sana. Seperti itu. Ya itu situasi yang ada. Ya. Ada juga pengaduan yang kami terima langsung bahwa mereka pada saat dijemput, ya mereka dibawa ke sebuah ruangan sehingga pihak-pihak yang menjemput itu
Cuman melihat tidak, mereka aja ya, gitu ya, Mas ya? tidak aware kalau mereka ada di sana. Oke. Itu yang sedang kami coba dorong. Jadi kami coba komunikasikan secara formal dan informal. Ini loh masih ada yang terjebak di sana berdasarkan pengaduan yang kami terima. Tapi apakah mereka akan pulang? Mungkin mau pulang atau gimana, Mas? Dari cerita teman-teman yang sudah dipulangkan ini. Jadi kalau yang mengadu ke kami asumsikan mereka akan minta pulang. Karena kan mereka mengadu. Yang tidak mengadu inilah yang kemudian yang masih ada di sana. Ya itu tentu perlu kita dalami lebih lanjut. Apakah mereka memang betul-betul memang volunteer ingin tinggal di sana. Seperti itu. Oke, Mas. Kita udah cukup banyak nih ngobrol dan tahu behind the scene dari pemulangan ini. Nah, sebenarnya cuma pengen satu aja nih, Mas, terakhir sebelum kita menutup ngobrol seru bareng Mas Juda ini. Ada kebetulan kan penonton kita adalah sobat milenial dan Gen Z. Yeah. Yang saya tahu juga kebanyakan dari korban atau pelakunya bahkan juga adalah milenial juga dan Gen Z juga ya, Mas, karena masih terlihat muda-muda kalau di fotonya kan. Nah, ada nggak sih, Mas, imbauan untuk para sobat milenial dan Gen Z ini agar supaya mereka terhindar dari online scam? Ya, jadi ini kenapa kami sempatkan untuk datang ke kantor IDN Times yang bagus ini ya, Mas, amazed dengan kantornya ini. Untuk bisa menyapa langsung sobat milenial dan sobat Gen Z. Kenapa? Ketika kita bicara online scam, kita bicara Gen Z. Jadi dari catatan kasus penanganan yang kami tangani, kita bicara TPPO, ada TPPO tradisional. Nah, ketika kita bicara TPPO tradisional, kita bicara perempuan bekerja di sektor domestik sebagai PLRT, uneducated, dari kelompok miskin, dari daerah. Nah, ketika kita bicara kasus online scam, this is completely different profile. Oke. Jadi yang pertama satu Gen Z. Usianya 18 sampai 35 tahun. Kemudian berpendidikan. Oke. Kami bahkan sarjana gitu ya, Mas ya? Bukan hanya sarjana, master degree. Oh, wow. Jadi ada yang master degree. Oke. Dan bahkan ada anggota DPRD. Iya, saya dengar juga itu. Yang kemarin juga dipulangkan Ya, kan, Mas? sudah pulang. Akhirnya sudah pulang. Kemudian dari kelompok ekonomi menengah, seperti itu. Dan bahkan ada yang sudah bekerja. Dia sudah bekerja, dapat penghasilan. Namun karena dapat iming-iming gaji yang fantastis, berangkat. Nggak pikir panjang 2 kali berangkat. Seperti itu. Nah, ini yang perlu kita sikapi dengan bijak, hati-hati. Jadi kami sangat menghimbau kepada sobat milenial untuk berhati-hati. Jangan mudah percaya terhadap lowongan kerja luar negeri yang menjanjikan gaji yang fantastis, namun kemudian tidak meminta kualifikasi khusus. Not even bahasa Inggris. Nah, teman-teman Gen Z harus kritis. Kalau ada tawaran, ini kredibel nggak sih tawarannya? Betul. Apa iya bisa menjanjikan gaji sampai 20 juta di luar negeri, tapi tidak minta persyaratan? Itu bertanya harusnya. Kemudian kedua, dilengkapi visa kerja nggak? Banyak yang tidak paham nih. Oh kan sesama negara ASEAN bebas visa. Oh iya betul. Tapi bebas visa yang ada di negara ASEAN itu adalah untuk kunjungan wisata. Bukan untuk turis untuk bekerja. Ya, Mas ya? Iya, jadi kalau bekerja harus mengurus visa kerja. Ketiga, harus ada kontrak kerja. Nah, kontrak kerja ini kan yang memuat masalah hak dan kewajiban dan apa jenis pekerjaannya. Betul. Itu harus dipahami dan ditandatangan sebelum berangkat. Banyak dari kasus yang kami terima, gimana kontrak kerjanya? Oh iya Pak, nanti kontrak kerjanya ditandatangan, dikasih nanti pada saat ketibaan. Kalau itu yang terjadi, believe me, jangan percaya, jangan berangkat. Karena itu penipuan. Karena bagaimana mungkin kita tanda tangan sesuatu yang kita tidak tahu isinya ketika kita sudah ada di luar negeri. Ketika kita di luar negeri, posisi kita kan rentan kalau kita belum tanda tangan. Kita tidak terlindungi secara hukum. Tanda tangan di Indonesia. Pastikan paham dengan kontrak kerjanya, tanda tangan sebelum berangkat. Dan pastikan juga sesuai dengan prosedur yang ada di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran. Jadi ikuti prosedur, hak setiap teman-teman Gen Z untuk bekerja ke luar negeri, untuk meningkatkan kesejahteraan. Ya. Apalagi lagi ada tagar kabur aja dulu gitu ya. Mas ya. Monggo silakan selama
itu bisa dilakukan dengan mungkin saya lebih suka menyebutnya bukan kabur tapi bermigrasi aman. Ya. Silakan melakukan migrasi selama itu aman, ikuti prosedur, ya, insya Allah kesejahteraan yang kita idam-idamkan bisa tercapai. Ya. Namun tolong berhati-hati, jangan mudah tergiur dengan janji-janji surga. Karena kalau kita tidak kritis, kemudian tidak mengikuti prosedur, yang tadinya niat kita ingin mendapatkan kesejahteraan, justru malah masalah yang kita dapatkan. Betul. Nah, gitu Sobat Gen Z. Kalau misalnya Sobat Milenial dan Gen Z mungkin mendapatkan tawaran pekerjaan, coba dikritisi dulu Mas ya. Yeah. Dikritisi dulu 2 kali sebelum akhirnya terjebak nih. Jangan sampai terjebak di online scam seperti yang sekarang sedang marak ini. Ya, kalau gitu terima kasih banyak nih Mas Yuda atas kesempatan Sama-sama, dan waktunya sama nih saya. di tengah kesibukan. Baru banget pulang kan Mas dari Myanmar ya, berapa 2 hari lalu ya Mas ya, baru banget pulang dan udah kita culik ke IDN Times untuk ngobrol bareng Sobat Milenial dan Gen Z. Oke, sedemikian ngobrol seru bareng by IDN Times dengan Mas Yuda Nugraha. See you another program. Bye. Bye.